warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dan melalui link Zoom meeting kami sudah bersama narasumber Bapak Abreza Darul Putra SHMH, beliau dari Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa di siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gus. Sehat ya Pak Reza ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Baik, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Baik, Kejaksaan Republik Indonesia ini termasuk dalam salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya. Kejaksaan memang harus bebas dari pengaruh pihak manapun, dan Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang dan mempunyai banyak peran pula. Dan siang ini akan kita diskusikan bersama dengan narasumber Bapak Abreza Darul Putra SHMH. Saya pengen tahu nih latar belakang mengenai tema yang kita bahas ini apa saja ini Pak Reza? Ya jadi pada prinsipnya gini lah ya. Kan sekarang ini kita makin gampang ke luar negeri, jalan-jalan, travel, kerja. Nah, kadang-kadang tuh ketika saat kita di luar negeri itu tuh, ya ada aja lah, mungkin sial atau apalah, terus kita terpaksa harus berhadapan dengan hukum gitu. Nah, disinilah ada salah satu peran kejaksaan dalam memberikan perlindungan. Jadi jaksa itu ibarat kata palu gada, apa lu mau gua ada. Jadi banyak kewenangan kejaksaan, tugas fungsi kejaksaan tuh ada tuh, banyak sekali. Nanti kita bahaslah satu persatu Pak Agus. Oke, baik, menarik sekali terjadi siang hari. Dan saya pengen tahu juga nih, kejaksaan menurut pendapat saya atau sesuai dengan yang saya ketahui bahwa memang di Indonesia ini terbagi dalam 3 kelompok, dalam arti kejaksaan ini dibagi menjadi 3 ya. Ada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan juga Kejaksaan Negeri. Yang saya pengen tahu ini, ketika memang ada permasalahan di luar negeri bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, yang menangani apakah ini kolaborasi dari ketiga-tiganya atau memang ada yang spesial, dan apakah ini memang bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya atau kementerian yang lainnya nih Pak Reza? Nah, jadi gini Pak, pada prinsipnya, pada dasarnya memang perlindungan WNI itu kan core bisnisnya Kementerian Luar Negeri. Nah, selain itu, kita ini kejaksaan itu juga kita punya atase dan konsul di perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Nah, ketika kita dibutuhkan, ada persoalan hukum pelik yang harus membutuhkan keahlian kita, maka disitulah kita turun tangan. Karena di Indonesia saja kita berhadapan sama hukum, kita mau ke pengadilan, kadang kita butuh pengacara kan? Betul. Kita butuh advokat untuk menjelaskan segala sesuatunya. Nah, apalagi ini di luar negeri nih, di luar negeri sistem hukum berbeda, bahasa, belum lagi tata cara, prosedur, lain sebagainya berbeda, belum lagi kebiasaan, taktik, strategi. Nah, disitulah jaksa sebagai orang yang biasa berhadapan dengan pengadilan, hukum, dan lain sebagainya itu memberikan bantuan, memberikan perlindungan. Nah, jadi kalau pada dasarnya ketika ada perwakilan kita, ada atase kejaksaan, ada konsul kejaksaan di negara itu, maka dia yang kemudian memberikan perlindungan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri sebagai core bisnisnya Kementerian Luar Negeri. Nah, kita ini punya ada atase kejaksaan di Riyadh, Arab Saudi, ada di Singapura, ada di Bangkok, Thailand, dan ada konsul kejaksaan di Hong Kong. Kalau sejarahnya itu ya, itu dulu sejak zaman Pak Jaksa Agung R. Suprapto itu, Jaksa Agung keempat, jaksa agung kita yang luar biasa itu lebih banyak saat itu sebenarnya. Kita punya di Tokyo dan di beberapa negara lain. Namun kemudian seiring waktu itu masa demokrasi terpimpin, akhirnya sempat di stop, dihilangkan. Karena waktu itu tugas jaksa di situ tuh mengawasi penyelewengan yang terjadi di perwakilan-perwakilan. Nah, ketika ada satu kasus ceritanya saat itu ada salah satu diplomat lah
melakukan penyelewengan, kemudian Pak Jaksa Agung Suprapto memerintahkan diproses, akhirnya proses politik mungkin bergulir, jadi hilang dulu. Akhirnya kemudian tahun 72 baru ada lagi di Bangkok dan di Hong Kong, seperti itu Pak. Nah, kalau untuk selain di negara-negara itu, maka yang berperan itu ada satu bagian di Kejaksaan Agung Pak, karena terpusat kan ini luar negeri, Mhm. itu di Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Kebetulan sebelum di sini saya di tempat itu, jadi ada namanya itu bagian kerjasama dan hubungan luar negeri. Nah, dialah yang kemudian menghandle masalah-masalah yang di luar negara-negara yang tadi itu Hong Kong, Riyadh, Singapura dan Thailand. Seperti itu Pak. Jadi bisa mencakup di luar negeri yang lainnya dalam arti negara-negara yang lainnya begitu ya Pak Riza ya? Seluruh dunia, karena amanat Undang-Undang Dasar Pak, kita Ya. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimanapun seluruh dunia. Baik. Pada dasarnya apa ya? Bagaimanapun itu warga negara kita harus melindunginya, dan Bu Menlu ini, Bu Retno ini, memang sangat super sekali dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang ada di luar negeri. Dan Gayung itu bersambut dengan Pak Jaksa Agung yang juga sangat concern dengan perhatian terhadap perlindungan warga negara ini, makanya kerjasama ini berjalan dengan sangat baik kalau saya melihatnya sih Pak. Baik. Namun kalau kita lihat ke belakang banyak juga permasalahan yang ada terkait dengan para warga negara Indonesia yang menjadi TKI, TKW dan pastinya menjadi permasalahan yang sangat-sangat besar bagi negara kita dan tidak sedikit yang kena masalah dalam arti mungkin hukuman dan masuk ke penjara dan sebagainya. Dan hal-hal yang sudah dilakukan dari Kejaksaan Republik Indonesia sendiri sudah seberapa jauh sih? Karena sampai saat ini yang saya tahu dan masyarakat tahu ini, loh kok bisa sih begitu? Pak Reza, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar ini. Ya, memang tugas ini, kinerja ini memang agak jarang terdengar, karena memang tidak terlalu diekspos dan tidak terlalu banyak juga ya masalah WNI kita di luar negeri. Ya. Namun pada prinsipnya yang kita lakukan itu adalah seolah-olah kita menjadi pengacara bagi mereka di luar negeri, walaupun kita tidak beracara di pengadilan karena kita tidak memungkinkan untuk itu, tapi kita kemudian memberikan nasihat, advice, strategi gimana nih cara menghadapi hukum ini. Kita ngobrol dengan pengacara-pengacara yang mereka lokal, dengan staf-staf KBRI untuk menyusun strategi, Pak. Strategi bagaimana kemudian yang penting kepentingan hukum warga negara kita yang bermasalah ini terlindungi. Bukannya kita mau membela yang salah ya, tapi kita melindungi kepentingan hukumnya. Banyak Pak yang sudah kita lakukan, ada di Siti Aisyah di Malaysia, ada di Arab Saudi banyak, dan banyak lain sebagainya, nanti kita bahas Pak. Seperti itu sih Pak. Ya, dan ketika kita berbicara mengenai perlindungan hukum di negara itu kan berbeda-beda ini Pak Reza. Saya pengen tahu juga ini untuk mensinergikan ketika sudah dibuat teknik-teknik tertentu, apakah memang ini bisa sinergi dengan hukum yang ada di Indonesia ini Pak Reza? Nah, kalau untuk itu memang mau tidak mau Pak, kita harus belajar. Kita harus memahami bagaimana sistem hukum di negara tersebut. Tata cara prosedurnya pasti berbeda di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, sistem Anglo-Saxon, Eropa kontinental itu kan berbeda. Kalau di film-film itu kan hakim aja, ada yang juri, ada yang kayak kita. Nah, disitulah maka kita sebagai jaksa, orang yang sudah biasa lah berkecimpung di dunia hukum ini, kita harus memahami bagaimana tata caranya, aturannya, ancaman pidananya, dan lain sebagainya. Nah, dengan di situ kita juga dapat bantuan dari KBRI untuk masalah bahasa, karena perlu staf lokal KBRI tentunya yang memahami bahasa. Nah, kita bersinergi, kita memahami, kita mencoba mencari solusi dari permasalahan hukum yang dihadapi WNI kita yang ada di luar negeri ini, Pak.
Baik, jadi memang harus belajar dan memahami hukum yang ada di negara-negara lain begitu Pak Reza ya. Wajib Pak, wajib, Sangat wajib. luar biasa sekali nih pekerjaannya. Baik, kita akan memberikan kesempatan bagi pendengar dan sembari menunggu pendengar yang akan bergabung di kesempatan siang kali ini dalam Jaksa Menyapa, kami ingatkan kembali bahwa tema kita mengenai peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Lantas saya pengen tahu juga ini Pak Reza, sebelum menuju ke luar negeri, apakah memang ini ada sosialisasi terkait hal-hal yang dihindari, yang perlu dihindari agar tidak tersandung dengan masalah yang berbuntut kemeja hijau? Apakah memang dari kejaksaan atau mungkin stakeholder terkait seperti halnya Kementerian Luar Negeri dan sebagainya, Pak Reza? Kalau kita sih pada dasarnya ada memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat. Kita ada penyuluhan hukum dan lain sebagainya. Dan biasanya juga dari kalau misalnya TKI Ya. dari BNP 2 TKI itu pasti sudah memberikan guidelines lah, bahwa kalau di luar negeri Anda bekerja itu harus seperti apa, jangan begini, jangan begitu. Kemudian dari Kementerian Luar Negeri itu selalu dengan staf konsulernya, bagian kekonsuleran itu pasti menyarankan bahwa kalau ada apa-apa kontak kami, kalau Anda begini, Anda harus melakukan ini. Nah, itu semua ada Pak untuk baru yang mau berangkat ya. Karena pada dasarnya kan lebih baik mencegah Pak daripada mengobati. Betul Jadi banget, pasti Pak. selalu dikasih. Ya, dan untuk contoh-contoh yang terjadi di luar negeri terkait dengan yang tersandung hukum, mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar ini, Pak Reza. Apa saja ini? Banyak sekali sih Pak, tapi beberapa coba kita bahas ke apa ya mau saya kayak waktu ada Siti Aisyah Pak, Siti Aisyah di Malaysia. Nah, dia itu kan didakwa membunuh kakak iparnya Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara. Ngeri itu Pak saat itu. Ya. Pengawalannya dengan Begitu pasukan lengkap. Nah, kebetulan waktu itu saya yang salah satunya yang menghandle. Jadi kita kemudian sejak dari tahap awal, sejak Siti Aisyah ditangkap, kita memberikan pendampingan, kita melihat bagaimana aturannya, supaya jangan sampai walaupun dia ini didakwa membunuh, jangan dia diperlakukan sewenang-wenang. Ya. Seperti itu. Jadi kepentingan hukumnya tetap dijaga. Kita kawal sampai ke persidangan. Di persidangan kita memberikan advice pada pengacara. Begini pengacara, kalau saya jadi jaksa, jadi saya waktu itu diposisikan kalau saya jadi jaksa Malaysia, saya bakal ngapain nih, gitu kan? Nah, saya kemudian memberikan advice kalau saya jadi jaksa Pak, saya akan arah pembuktiannya ke sini. Nah, di situ kemudian pengacara akan, oh kalau gitu kita lihat ini, karena pada dasarnya kalau dari saya ngobrol dengan Siti Aisyah, dia tidak tahu kalau ternyata dia disuruh menaruh racun itu gitu. Dia sampai nangis waktu itu. Saya nggak tahu Pak itu karena memang ini agak unik waktu itu teknik peracunan pembunuhannya. Dua orang yang sama sekali tidak saling kenal. Ceritanya kemudian dipertemukan, yang satu menaruh substance A, yang satu menaruh substance B. Timbullah racun PX itu, ceritanya begitu kan. Kemudian membuat si Kim Jong Nam itu meninggal seperti itu. Nah, disitulah kita memberikan pendampingan, kita advice sebagai pengacara seperti ini harusnya, dan akhirnya ya alhamdulillah Pak, pembuktian jaksa sana tidak berhasil secara sah dan meyakinkan, kalau bahasa kita itu, untuk membuktikan bahwa ya memang pelakunya Siti. Karena memang belum terbukti Pak waktu itu secara sah dan meyakinkan kalau memang Siti. Ya Siti memang ada di situ. Siti bertemu, tapi belum terjelaskan bagaimana Siti bisa membunuh si Kim Jong Nam ini gitu. Itu salah satunya yang Siti Aisyah yang saya handle sendiri. Ya kita mau nggak mau kita harus ada di sana. Jadi sempat waktu itu waktu intensnya sidang itu Pak, saya hampir 3 bulan itu nonstop ngantor di Malaysia Pak. Gitu. Jadi sidang Senin sampai Jumat pulang, Sabtu ke Indonesia, ketemu keluarga, Minggu udah berangkat lagi Pak, karena Senin sudah sidang maraton lagi. Nah seperti itulah kita gitu niatnya Pak Jaksa Agung dan Bu Menlu ini memberikan perlindungan terhadap warga negara kita Pak.
Luar biasa sekali nih Pak Reza dan juga teman-teman dari Kejaksaan nih. Baik, kita akan berikan kesempatan bagi pendengar ini ada yang bergabung melalui line WA, akan kami bacakan terlebih dahulu nih Pak Reza sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ya di 081127119111. Perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, Pak Reza? Nah, kalau perlindungan hukum seperti apa? Pada dasarnya hampir segala hal. Jadi mulai dari saat dia berada di situ, mulai dari pencegahan, Ya. kita memberikan pendidikan hukum. Para atase, para konsul ini selalu kemudian tugasnya adalah memberikan sosialisasi pemahaman kepada para TKI kita, TKW yang ada di luar negeri, para wisatawan kita. Jadi sering tuh Pak ada sosialisasi. Anda kalau di negara ini Anda boleh begini, Anda tidak boleh begini. Nah itu dari awal tahap mulai sebelum terjadi masalah. Nah ketika kalau terjadi masalah, nah disitulah pertama kali masuk itu fungsi kekonsuleran Kemlu. Karena dialah yang berada di garda terdepan. Jadi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, kalau kemudian terpaksa harus berinteraksi dengan hukum, yang pertama kali harus dilakukan adalah hubungi KBRI atau KJRI, bilang bahwa saya bermasalah, di mana Anda jelaskan semuanya, sehingga kemudian petugas kita di sana, KBRI, KJRI, bisa memberikan perlindungan. Nah, ini hak. Jadi berdasarkan Vienna Convention on Consular Relations, itu hak tiap warga negara untuk menghubungi negara awalnya, negara di mana dia menjadi warga negara, melalui KBRI atau KJRI itu. Jadi kalau ada masalah hubungi dulu, kontak dulu, itu dulu yang pertama. Nanti selanjutnya baru kita pikirkan bersama bagaimana. Nah, seperti itu kemudian perlindungan yang kita berikan mulai dari tadi advice, kemudian kita juga KBRI itu punya pengacara, jadi ada beberapa yang bahkan punya pengacara tetap, retainer lawyer. Nah dialah yang kemudian ini akan mendampingi warga negara kita ketika harus sidang misalnya. Nah selain itu ya ada juga kerja-kerja dari Kementerian Luar Negeri di perwakilan itu yang memberikan misalnya kalau butuh surat-surat apa karena misalnya dia ditangkap karena visanya expire atau izin tinggalnya udah tidak sah dan lain sebagainya. Nah itu dari Kementerian Luar Negeri Pak, dari KBRI kemudian mempersiapkan apa yang diperlukan. Seperti itu sih Pak kira-kira. Baik, terima kasih sudah ditanggapi ini dari Wati ada di Sleman yang menanyakan tadi Pak Reza. Kita lanjutkan kembali, ini ada yang bergabung kembali di 0811-2711911 yang sudah bergabung ada Angelina Juminah di Sleman ini Pak Reza. Kerjasama seperti apa yang dilakukan Kejaksaan dengan aparat hukum di luar negeri saat warga negara kita yang berada di luar negeri terkena kasus? Apakah ada juga perbedaan penindakan untuk kasus pidana dengan kasus perdata dari warga negara yang berada di luar negeri? Angelina Juminah yang ada di Sleman. Silakan Pak Reza, mungkin kita tanggapi terlebih dahulu. Nah ini kalau soal perdata itu kan soal pribadi ya, soal ranah pribadi antara individu ini dengan individu mana. Nah kita ini bertugas untuk melindungi warga negara ketika di ranah-ranah pidana, di mana warga negara kita ini bermasalahnya bukan dengan pribadi, tapi dengan negara di mana dia berada tersebut. Nah ketika itu terjadi, maka kita berikan tadi perlindungan. Kalau bentuk kerjasamanya, ini agak berbeda nih. Kalau kita secara kejaksaan, itu ada kerjasama dengan penegak hukum negara lain untuk memberantas kejahatan di seluruh dunia ini. Jadi kerjasama untuk memberantas kejahatan, cari buronan, mengembalikan aset, dan lain sebagainya. Nah kalau ini kan kita kasarnya apa ya? Kita sebenarnya bertentangan dengan penegak hukum negara sana karena negara sana maunya mengadili, maunya menghukum, kita kalau bisa memang tidak bersalah maunya membebaskan, kan seperti itu. Nah kita
kerjasamanya ya dengan Kementerian Luar Negeri, dengan stakeholder kita sendiri gitu. Jadi negara seolah-olah negara kita melawan negara sana. Kalau yang satu tadi kan kita semua negara bersatu memberantas kejahatan. Nah, kalau ini lebih seperti itu. Nah, kita melindunginya seperti itu sih, Pak. Baik. Jadi memang di sana itu sangat-sangat berbeda hukumnya dengan di negara kita gitu ya Pak Reza ya, Iya. sangat berbeda begitu ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 081127119111. Meskipun tadi sudah dikutip sedikit begitu ya, atau disinggung sedikit terkait dengan permasalahan yang ada di luar negeri dan juga apa saja yang bisa tersandung. Tadi dikatakan bahwa memang tidak hanya khusus warga negara Indonesia yang menjadi TKI atau TKB saja yang bisa tersandung hukum, namun juga mungkin para pelancong dalam arti wisatawan yang mungkin bisa dikatakan visanya sudah habis dan sebagainya. Nah, hal-hal yang apa lakukan oleh warga negara Indonesia yang mungkin salah satu contohnya ini para pelancong yang ada di sana. Apakah memang ini juga menjadi hak dari warga negara Indonesia untuk dibela dari kejaksaan sendiri nih Pak Reza? Kalau hak mungkin tidak disebut hak ya, tapi kewajiban kita, Pak. Kewajiban kita sebagai negara untuk memberikan perlindungan terhadap segenap seluruh bangsa Indonesia, dimanapun dia berada. Itulah tugas kita sebagai pemerintah. Jadi negara hadir di situ bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu takut kemana-mana, keluar negeri bisnis, jalan-jalan, nggak masalah, terserah. Kita semaksimal mungkin akan hadir di situ karena sudah tanggung jawab kita sebagai penegak hukum. Kalau kami sebagai pemerintahan untuk ya melindungi kita semua. Memang kewajiban kita itu Pak. Jadi ya itu tadi, ketika ada masalah, pastikan kami negara ini tahu bahwa Anda kena masalah. Masalahnya ini kan kadang-kadang ketika warga negara kita keluar negeri lapor ke KBRI aja enggak. Dia nggak lapor kalau dia lagi ada di negara itu. Terus tiba-tiba pulang. Oh ya, oke lah kalau seperti itu aman. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah, kita nggak tahu karena dia tidak pernah lapor gitu kan. Maka bagi seluruh warga negara Indonesia, tolong wajib laporlah ke kedutaan yang ada di negara itu, Kedutaan Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, bahwa saya ada di sini nih, lapor diri supaya kami tahu kalau Anda ada di situ, ya Anda kena masalah, kami tahu Anda di mana, kami bisa memberikan tadi perlindungan itu, Pak. Baik. Warga negara Indonesia yang ke luar negeri tidak sedikit yang secara ilegal. Nah, ketika memang mereka berada di sana dan tersandung dengan masalah ini, apakah juga menjadi kewajiban bagi negara? Karena ini secara ilegal, Pak Riza. Bisa dijelaskan juga ini, Pak Riza? Nah, pada dasarnya, kalau ilegal itu kan sudah melanggar hukum, Pak ya. Jadi dia di negara itu juga nggak berhak gitu. Nah, ketika dia berhadapan dengan hukumnya karena dia ilegal, tentunya kita harus menghormati hukum setempat. Kita harus tahu bahwa ada aturan. Kita ini kan nggak bisa semena-mena juga di negara, karena warga negara asing di Indonesia aja kalau misalnya ilegal ya kita deportasi. Betul. Begitu juga dengan mereka. Nah, yang kita pastikan di situ, dia dideportasi secara manusiawi. Dia kembali, dia tidak misalnya taruhlah perlakukan sewenang-wenang, hak-haknya dicukupi, mau hubungi keluarga, bisa dideportasi secepat mungkin. Kalau misalnya memang bisa mendapatkan izin tinggal, ya izin tinggalnya bisa kita bantu prosesnya, seperti itu sih Pak. Oke, jadi memang ketika tersandung masalah, apakah memang ini ada kewajiban dari kejaksaan untuk membantu menyelesaikan atau mungkin dalam arti membela begitu Pak Riza? Kalau kewajiban ketika tersandung masalah dalam konteks bahwa Anda baik-baik saja, Anda masuk secara legal, Anda memang ke sana untuk tujuan-tujuan tertentu, terus kemudian kena masalah, maka kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi Bapak Ibu sekalian. Cuman kalau orang-orang ini di sana untuk misalnya jualan narkoba, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kita juga tentu sebagai penegak hukum, sebagai negara hukum, harus kemudian melihat itu dengan bijak.
kita akan melindungi hak-hak Anda untuk Anda mendapatkan hak-hak sesuai dengan hukum sana kan. Anda bisa menghubungi KJRI, Anda tidak diperlakukan sewenang-wenang, Anda diperlakukan manusiawi dan lain sebagainya. Tapi masalah hukum Anda, ya Anda harus bertanggung jawab untuk itu karena kita bukan yang membela buta gitu. Kita membela kepentingan hukum bagi warga negara kita. Itu Pak. Oke, baik. Dari data yang Anda ketahui nih Pak Reza terkait dengan kejadian-kejadian atau permasalahan hukum yang ada di luar negeri sampai saat ini yang paling banyak terkait dengan apa ini Pak Reza? Nah, jadi pertama warga negara kita yang di luar negeri ini aja yang terdeteksi secara resmi itu ada 3 juta lebih Pak, tahun 2020 itu. Nah, belum lagi yang masuk secara ilegal atau misalnya cuma liburan. Karena orang sekarang liburan sehari 2 hari ini seringnya nggak lapor nih, nggak lapor ke KBRI jadi tidak terdata. Nah, permasalahan yang paling banyak memang itu di mana kita banyak memiliki tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, di Malaysia, di Hong Kong. Nah, itulah makanya kemudian kita utamanya menempatkan petugas kita atas kejaksaan kita di negara-negara itu, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin melindungi mereka. Kalau kami yang di Biro Hukum kemarin itu kan saya harus dari Jakarta ke negara itu lagi, butuh waktu, butuh biaya dan lain sebagainya. Nah, di negara-negara tersebut memang banyak sekali Pak, apalagi Bapak sering dengar di Arab Saudi TKI kita terancam hukuman pancung, terancam hukuman mati. Negara-negara itu sih Pak yang banyak biasanya memang. Jadi terkait dengan WNI ya yang mungkin terlalu banyak untuk permasalahan yang ada di sana begitu ya Pak? Iya Pak. Masalah yang paling banyak sih ya kalau di Arab Saudi itu ya rata-rata yang umum itu overstay lah ya, overstay, izin tinggalnya habis, kemudian kemudian ada pembunuhan, penganiayaan, hal-hal seperti itu sih Pak. Masih bersama Bapak Apreza Darul Putra SHMH. Beliau adalah koordinator pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Reza, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di siang hari ini dan ini ada yang bergabung di 081127111111 akan kami bacakan yang sudah bergabung ya di 0811271111 dari Pak Rudi yang ada di Gondokusuman Yogyakarta. Semisal ada TKI tetapi pemberangkatannya ilegal ketika di negeri orang ternyata mendapat tindak kekerasan, apakah tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum? Tadi sudah saya tanyakan tapi ini hampir sama dengan pertanyaan tadi ya Pak Reza ya, mungkin bisa diulangi lagi nih Pak Reza, silakan. Nah iya, jadi kalau misalnya TKI ilegal dia kemudian berangkat ya, terus dia dapat kekerasan, kita harus lihat dulu masalah dia apa. Kalau dia kemudian dalam prosesnya itu dia misalnya disiksa oleh majikannya, maka tentunya ada pertanggungjawaban pidana bagi majikannya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, di situ bentuk perlindungan yang kita lakukan adalah kita membantu melaporkan bahwa majikannya ini menyiksa. Jadi biar supaya dia bertanggung jawab diproses majikannya berdasarkan hukum sana. Di sisi yang lain, kalau soal ilegalitasnya dia ini, tentunya dia harus kembali masuk secara resmi, secara legal, atau dia kembali ke Indonesia. Karena kita juga sebagai negara harus menghormati hukum negara sana, ada aturan, ada tata cara, kita nggak bisa juga sewenang-wenang. Dalam kasus lain bisa saja si TKI ini misalnya, dia terpaksa kemudian karena kekerasan itu dia membunuh majikannya karena membela diri. Nah di situ kita memberikan perlindungan di situ. Kalau misalnya dia kemudian disidangkan, dia diproses perkara pidana karena dia dipukul majikannya terus dia ngelawan bela diri, ternyata bela diri yang di luar kebiasaan, nudwir ekses kalau dalam bahasa pidananya, majikannya meninggal, dia diproses, nah kita lindungi di situ. Kita pastikan bahwa hak-haknya terjaga. Kita juga pastikan bahwa karena fiksi hukumnya nudwir ekses itu tidak bisa dipidana, kita harus pastikan kemudian bahwa
si TKI ini jangan dipidana dong. Dia melakukan itu karena bela diri, karena dia terpaksa membela dirinya, cuman kelebihan. Nah, gitu. Nah, kita pastikan dia jadi kemudian kalau nuduh ekses ini dia tidak dihukum. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, ada bergabung kembali nih. Ketika pandemi seperti ini, Pak Reza, apakah perlindungan yang diberikan untuk warga di luar negeri masih bisa berjalan dengan semestinya? Atau mungkin ada perbedaan? Ini dari Susan ya, Susan Tanpana di Jogja. Terima kasih, Pak. Jadi memang pandemi ini sangat menyulitkan bagi seluruh pihak. Kita tidak bisa kemudian datang ke negara itu, kita tidak bisa kemudian bahkan untuk keluar rumah pun ada pembatasan-pembatasan tentunya di negara-negara tersebut. Nah, ketika pandemi ini terjadi, memang kita sangat-sangat menggantungkan pada atase-atase kita yang ada di perwakilan. Nah, atase kita ini kan kalau yang di Hong Kong itu dia tidak hanya di Hong Kong wilayahnya, dia juga meliputi Macau, dan dia bisa kemudian sedikit ke daerah Cina Daratan. Kalau untuk yang di Riyadh, KBRI Riyadh, dia kemudian kadang ke Jeddah, kadang ke Mekah. Jadi kalau dia masih dalam lingkup wilayah kewenangannya dan bisa untuk kemudian memberikan perlindungan menemui WNI kita, maka mereka yang melakukan. Karena kalau kita misalnya dari Indonesia kan, kita keluar Indonesia aja nggak boleh, apalagi masuk ke negara sana masa pandemi ini. Begitu, Pak. Kalau memang agak sulit sih waktu pandemi ini. Jadi mungkin bisa dilakukan secara daring begitu ya? Iya, walaupun memang tidak ya, agak susah ya, agak sulit Tidak karena efektif begitu ya Pak Reza ya? kurang efektif memang. Karena memang harus namanya ngobrol, Pak, pasti beda, Pak. Ketika kita bertemu langsung, bagaimana ini masalahnya itu akan sangat kelihatan sekali, dia bercerita, dia menceritakan hal-hal yang cuman dia pengen kita aja yang tahu gitu. Saya sama Siti Aisyah tuh ngobrol itu, dia sempat beberapa kali minta saya aja, Pak, sama Pak Reza aja, Pak, saya mau ngobrol. Nah, dia cerita bukan hanya soal persoalan hukumnya, kadang cerita masalah bapak saya, keluarga saya, kasihan Pak, saya sebenarnya dengan hal-hal seperti itu, kita juga mencoba menjaga spirit mereka, menjaga semangat mereka supaya tenang aja, kamu warga negara Indonesia, saya ada di sini untuk melindungi kamu nggak sendiri. Itu yang juga coba kita tumbuhkan, kita bangun gitu, karena psikologis ngaruh, Pak. Ya, oke, baik. Dan ini bertanya lagi nih, ketika ada TKI yang mengalami pelecehan seksual sampai pemerkosaan, terkadang mereka tidak mendapatkan pelindungan yang maksimal karena selama ini sepertinya kasus-kasus yang besar yang tertangani saja. Pak Reza, ini dari Ina di Kota Jogja. Gini, Pak, jadi pentingnya ini melapor itu Pak. Jadi ketika WNI di luar negeri dilecehkan, diperkosa, lapor ke KBRI, sampaikan bahwa Anda bermasalah di situ. Kalau Anda tidak pernah lapor, sulit kita untuk memberikan perlindungan. Itu satu. Karena ada, Pak, di Arab Saudi ini si Mizrin, Pak, Zaini Mizrin itu, waduh, akhirnya dia dieksekusi memang, tapi ini proses hukum yang sangat pilu menurut saya. Jadi dia ditangkap atas pembunuhan majikannya tahun 2004. Nah, selama persidangan sampai putusan pengadilan tingkat pertama, dia tidak pernah menghubungi KBRI, KJRI. Jadi kita tidak pernah tahu dia bermasalah. Ternyata dia diputus hukuman mati, dipancung. Nah, dalam proses itu belum dipancung, ternyata terungkap bahwa akhirnya kita tahu, atas kita di sana waktu itu Pak Muhyiddin, kemudian berkeliling ke penjara, menanyakan persoalan-persoalan, ketemu sama Zaini. Baru tahu, ada ancaman hukuman mati. Nah, dielaborate, ditelusuri, ngobrol, ternyata, Pak, terungkap bahwa dia tidak ngerti, Pak. Dia tidak ngerti selama ini proses ini apa. Penerjemahnya itu ternyata tidak menerjemahkan secara benar. Mungkin kalau orang
orang kita baru datang ke Arab Saudi terus dengan orang Arab ngomong, mungkin kita amin-amin aja dipikir doa. Padahal itu ngatain mungkin kan, kita udah amin, amin. Iya, iya. Oh, bukan. Hal-hal seperti itu, dia tidak ngerti. Dia iya-iya aja, dia tanda tangan BAP, akhirnya itu semua terungkap, Pak. Nah, dibukalah oleh kita kemudian upaya hukum peninjauan kembali untuk ini orang disidangkan secara tidak benar loh. Jadi seharusnya dia tidak dihukum mati karena dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia nggak ngerti bahasa, dia nggak ngerti bahwa kalau dia ngaku itu maka itu jadi yang utama. Jadi di Arab Saudi itu pengakuan itu sangat-sangat penting, Pak. Jadi kalau dia bilang iya saya bunuh, maka udah itu bunuh tuh. Maka ancamannya mati. Nah, masalahnya ketika dia bilang iya itu, dia nggak tahu, dia nggak ngerti kalau dia sedang didakwa untuk membunuh, gitu loh. Nah, akhirnya proses itu berjalan. Pak Susilo Bambang Yudhoyono kemudian kirim surat ke Raja Arab minta ditunda, hukuman mati ditunda, proses PK masih proses, mencoba juga berdamai dengan keluarga. Jadi kita serang dari dua sisi. Kemudian Pak Jokowi juga memberikan surat. Jadi dari 2004 prosesnya lama sekali sampai 2015 kalau nggak salah masih tetap ada penundaan. Cuman akhirnya sayang sekali tanpa ada pemberitahuan ke Indonesia. Suatu hari tiba-tiba yang bersangkutan dieksekusi hukuman matinya. Nah, kita baru dikasih tahu beberapa waktu kemudian. Memang kalau di Arab Saudi ini Pak, kita harus intens sekali mendampingi WNI karena ketentuan hukumnya agak berbeda, banyak sekali cabang-cabangnya hukum Islamnya, sehingga memang ya jangankan saya yang ahli hukum Indonesia ya, yang jangankan masyarakat gitu ya, saya yang ahli hukum Indonesia aja perlu belajar banyak ketika berhadapan dengan hukum negara lain, apalagi masyarakat biasa. Makanya disitulah kita berharap sekali masyarakat tuh kalau ada apa-apa lapor kepada teman Anda, kepada saudara Anda sendiri, yaitu diplomat-diplomat kita atas kejaksaan di KBRI dan di KJRI. Itu sih Pak. Baik, luar biasa. Ternyata ini memang penuh kepelikan ya dalam melakukan penindakan dan juga dalam arti pembelaan bagi warga negara yang tersandung hukum, dan ini sangat-sangat luar biasa. Kita perlu berikan apresiasi kepada teman-teman dari kejaksaan ini yang sangat-sangat luar biasa memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tersandung dalam permasalahan. Kita kejaksaan, Kementerian Luar Negeri itu Ya, bersinergi semua. yang bersinergi begitu ya. Baik, oke. Ini dari Bu Tami di Pakualaman. Jika ada warga negara Indonesia yang ternyata melakukan tindakan pidana di negeri orang, apakah dia dihukum berdasarkan negeri di mana dia bekerja atau hukum di Indonesia? Dari Bu Tami di Pakualaman, Yogyakarta. Pak Rizal. Nah, ya, pada dasarnya memang dia akan dihukum berdasarkan hukum di mana dia saat itu berada. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana narkotika di Thailand, maka dia akan dihukum berdasarkan hukum Thailand. Di Indonesia tidak semua pembunuhan diancam dengan hukuman mati, berbeda dengan di Arab Saudi. Nah, di satu sisi kita juga melindungi yang seperti itu. Namun di sisi lain Pak, kita juga berharap agar orang ini bisa diadili di Indonesia. Jadi kalau sebaik-baiknya hujan emas di negeri orang, mendingan hujan batu di negeri sendiri gitu kan. Nah, di hukum pidana itu ada namanya azas nasionalitas aktif. Jadi jurisdiksi kewenangan untuk mengadili seseorang. Nah, kalau warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, itu sebenarnya kita punya kewenangan untuk menyidangkan dia selama segala halnya memenuhi ya Pak. Ada banyak unsur di situ. Kalau semua terpenuhi kita bisa. Nah, itu yang coba kita lakukan beberapa kali. Jadi salah satunya ada tuh Pak. Jadi ada 12 anak buah kapal kita, ini seru nih. 12 anak buah kapal kita membunuh kapten kapalnya karena dia dianiaya. Dia membunuh kapten kapalnya yang berkewarganegaraan Cina. Dibunuhnya itu Pak di atas kapal yang berbendera Vanuatu. Nah, terus setelah 2 minggu dibunuh di laut kan akhirnya bersandar di Fiji Pak.
Banyak negaranya yang ikut campur nih. Nah, saat itu tiba-tiba KBRI di Fiji dihubungi bahwa ini ada WNI nih membunuh orang Cina. Kemudian KBRI menghubungi Kemlu, Kemlu menghubungi kejaksaan, kami diinfokan hal tersebut. Nah, kebetulan saya punya teman polisi Fiji. Saya kenal polisi Fiji waktu di India waktu itu. Saya kontak, bro, itu benar ada warga negara saya di situ tuh, kayak gini-gini. Oh iya bro, dia nih membunuh nih. Oke bro, tahan bro, kita akan berikan perlindungan. Oke, akhirnya kita rapat antar kementerian. Hari ini dikasih tahu, besok pagi harus berangkat. Karena nggak ada flight, kita harus terbang tuh dari Jakarta, Singapura, Singapura, Australia, Australia, Fiji. Tujuan kita adalah kita mau lihat kasusnya bagaimana. Kalau misalnya dia bisa kita tarik untuk disidangkan di Indonesia, kita akan sidangkan. Nah, itu tujuan kita ke sana. Kita datang, saya dari kejaksaan bersama teman-teman Bareskrim datang ke Fiji. Kita lihat kasusnya, memang dibunuh waktu itu menggunakan gunting. Nah, kita berharap waktu itu, oke, ini salah. Tapi tolong saya yang adili ya, karena kami takut dia dihukum mati di sana kan. Namun dalam proses ternyata di Vanuatu dia bersikeras untuk menyidangkan. Vanuatu ini kan agak-agak sentimeter sama kita nih kan ceritanya. Dan memang dia lebih punya kewenangan karena terjadi pembunuhan itu di kapal berbendera Vanuatu. Itu grade 1 itu hitungannya kalau untuk kewenangan. Akhirnya kita coba pelajari hukum Vanuatu. Dia masuk duluan, akhirnya dia dikasih hak untuk mengadili, ya sudah, nggak apa-apa. Karena di Vanuatu tidak ada hukuman mati, daripada dia dihukum di Cina, karena warga negara Cina yang dibunuh, daripada dihukum di Cina, disidangkan di Cina, ya oke lah Vanuatu. Akhirnya diputus 16 tahun penjara. Nah, disitulah kemudian KBRI yang setelah deal bahwa ini nggak bisa ditarik ke Indonesia, KBRI yang memberikan pendampingan. Nah, sebelum itu kita mengupayakan tuh Pak segala cara. Ini warga negara kita, saksinya lebih banyak di Indonesia aja lah sidanginnya, repot Anda kalau di situ. Ya segala macam kita coba kita lobby, cuman belum berhasil. Tapi keberhasilan kita adalah yang penting nggak dihukum mati Pak, karena menyedihkan sekali kalau warga negara kita dihukum mati di luar negeri. Ya. Betul banget. Baik. Luar biasa Pak Reza, kita tak terasa sudah di penghujung kebersamaan dan kita akan akhiri kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa yang pastinya kita bahas terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Terima kasih Pak Reza. Mungkin sebelum diakhiri ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada pendengar. Silakan Pak Reza. Iya, satu hal yang mau saya sampaikan, ada dua lah. Pertama, kalau Bapak Ibu bermasalah di luar negeri, segera hubungi KBRI, KJRI setempat. Hubungi teman-teman kita itu. Kalau Bapak Ibu tahu ada saudara siapa bermasalah di luar negeri dan Bapak Ibu bingung bagaimana, hubungi kejaksaan setempat. Nanti kejaksaan itulah yang akan mengkontak ke Kejagung untuk kemudian membantu memberikan perlindungan tersebut bekerja sama dengan Kemenlu dan KBRI nantinya. Jadi taruhlah Bapak ditelepon sama saudara gitu. Oh, saya ditangkap, misalnya gitu lah ya. Nah, hubungi, datangi kejaksaan, datangi Kejari, datangi Kejaksaan Tinggi, lapor. Saya dengar dari RRI kalian bisa dilindungi, lapor. Nanti akan kita kontakkan ke Kejagung, ke Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, kita bantu. Prinsipnya, dimanapun Bapak Ibu, negara hadir untuk melindungi Bapak Ibu, insya Allah. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Reza. Sangat menginspirasi dan selamat bertugas kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat siang. Siang. Baik, tadi pendengar perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa bersama Bapak Aprizal Darul Putra SHMH, Koordinator pada bidang teknik, maksud kami tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Jaksa Menyapa berjalan bersama.